Jalan-jalan melihat kumbang, kumbangnya cantik lagi bertengger. Selamat datang di podcast Bahasa Palembang dengan aku Cek Nia Keker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Cek Bicek dimanapun berada. Yang pastinya hari ini Cek Nia khusus mendatangkan bintang tamu untuk kamu-kamu para usahawan muda yang ingin sedang menapaki karir di bidang bisnis. Nah, cocok nian. Jangan kemana-mana, karena hari ini Cek Nia mendatangkan Mas Aziz. Halo Komandan. Weh. Apa kabar Cek Nia? Itu ciri khas Mas Aziz Iya. ya. Iya, baik. Mas Aziz, Iya. sebelum kita ngebahas tentang sejarah hidupnya Mas Aziz dari gerobak ya, kalau tidak salah ya. Lemaknya kita perkenalan dulu. Iya. Ya, dipersilakan Mas Tak Aziz. kenal cuma kata apa ya. Tak sayang. Tak sayang Iya. ya. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya, nama asli ya, Iya. itu Abdul Anjisi. Tapi nama panggilan itu Mas Aziz. Jadi panggil saya Mas Aziz. Lahir di Palembang. Nggak disebut ya Bocek tanggal lahir ya? Karena Iya, pasti. tanggal lagi ulang tahun. Oh, Tanggal 8 nak bulan baik. 8 91. Jadi usia sekarang masih 5 tahun. 35 tahun, alhamdulillah sudah berkeluarga, punya anak 3, ada yang kembar dan 1 cewek. Dan kisahnya waktu memulai bisnis ini semenjak kuliah, Cek. Jadi kuliah sambil buka bisnis. Jadi dulu ingat sekali waktu ada pelatihan wirausaha, ada Pak Habibie waktu itu di Jakarta, saya ikut pelatihannya dari kampus. Waktu itu ada namanya kompetisi wirausaha. Beliau Pak Habibie bilang seperti ini, Indonesia itu kaya tapi miskin, Indonesia itu besar tapi kerdil, Indonesia merdeka tapi terjajah. Kenapa, Cek? Karena lulusan perguruan tinggi ketika lulus hanya mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Nah, pada waktu itu ada satu orang yang namanya Mas Hendy Stiono, ini yang punya kebab. Nah, dia banyak cabangnya, Cek. Satu kalimat dari beliau, kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Nah, pada waktu itu singkat cerita pengen jadi pengusaha. Kenapa? Ya karena pengen meningkatkan derajat orang tua. Jadi dulu, Cek, tahun 89 orang tua saya itu, saya keturunan Jawa Palembang ya. Oh, Jadi orang tua dari Jawa, dari Pati, Jawa Tengah, itu merantau ke Palembang tahun 89, saya lahir tahun 91. Jadi bapak itu pas ke Palembang itu jadi tukang beca awalnya. awalnya. Ibu jualan jamu. Wih, seru ini Caknya nih. Nah, Iya. jadi Terus. itu saya lahir berarti dalam keadaan orang tua beca, ibu jual jamu. Pada waktu itu di tahun 93 sampai tahun 95 bapak itu beca itu di Raja Wali. Mungkin teman-teman sekalian yang zaman-zaman dulu pernah kenal ada bakso pangkalan di Raja Wali pakai gerobakan. Nah, bapak itu dulu ngangkutin daging tukang bakso itu. Dulu viral bakso itu. Mungkin zaman dulu nggak ada istilah viral ya. Tapi antriannya panjang banget itu di daerah Raja Wali. Nah, setiap hari bapak itu ngangkutin daging si tukang becak tersebut. Akhirnya singkat cerita bapak dapat resep itu diajarin sama si tukang bakso. Tukang bakso itu. Nah, itu, Cek. Jadi resep bakso ini memang ya, sudah dapat dari orang Solo ya. Jadi bakso Solo itu. Kenapa, Cek, namanya bakso Solo? Ada Kenapa? karena lain- jualannya dewean deh. Oh, Oh, itu iya, salah iya, itu. iya, iya. Itu penyanyi Solo, Cek. Nah, jadi singkat cerita waktu itu pengen sekali meningkatkan derajat orang tua. Waktu itu saya sekolah di MTS Negeri 2, terus lanjut lagi di MAN 3 Palembang. Pada waktu itu kondisi bapak sedang jualan tekwan, model, dan bakso. Ada 3. Jadi tekwan, tiga. model, dan bakso. Awalnya mulainya dari gerobakan, Cek. Di Jalan Ogan, itu di belakang asrama Brimob. Bapak itu hampir 2 tahun keliling bakso. Saya 98 itu mulai fokus di jualan bakso. Umur saya berarti 8 tahun. 8 tahun. Saya sudah mulai jualan sama bapak. Itu dorong atau ngetem Cek itu Kak? Jadi Di itu, Kak? 2 tahun kita dorong dan selanjutnya kita ngetem. Tapi ngetemnya ukurannya mungkin 4 kali 3 ya. Jadi ukurannya mungkin salah satu ruangan ini, Cek. Bayangin aja ruangan ini 4 kali 3, disinilah kami tinggal, disinilah kami jualan. Oh.
Jadi ngebayanginnya Cek ya, nah nih lagi nangis ya. Aduh, nggak apa-apa. Jadi bayanginnya waktu itu Cek, ketika waktu setelah saya sekolah, MTS, saya bantuin orang tua, terus kalau malam meja kursinya tuh apa namanya Disusun biar muat kasur tadi Kak ya. ya, jadi disusun kasurnya di apa tuh bentangin. Bentang. Nah, itu saya sampai tamat sekolah di MAN 3 waktu itu. Dulu di MAN 3 saya sempat jadi ketua OSIS di sana. Keren. Jadi Oke. mungkin waktu itu inovasi saya pengen mandiri itu ada di situ. Agustus 2011 saya sempat dulu ngajar salah satu perguruan tinggi jadi asisten dosen. Waktu itu saya nggak mau sih mau jualan bakso ini, gengsi dong. Oh iya, karena masih muda tadi ya Kak ya. Satu pernah jadi ketua OSIS, Heeh. pas kuliah jadi ketua BEM. Oh iya, udah galak dong jualannya. Masa ketua BEM jualan bakso? Oh, Gengsi. gengsi. Pada waktu itu saya pernah ikut seminar cara cepat jadi pengusaha, seminar di Palembang. Yang tadi seminar kedua di Jakarta. Yang di Palembang itu bagaimana caranya kita cepat jadi orang kaya. Salah satunya adalah menjadi pengusaha. Pada waktu itu bingung usaha apa, usaha aksesoris dulu sempat. Jadi waktu itu sambil kuliah saya jualan aksesoris di pasar-pasar yang dikasih merek nama Nia misalnya. Oh ya. Nah itu saya ukir-ukiran saya ngambil dari Pulau Jawa, saya jual di Palembang, sempat juga jualan kalung Sriwijaya FC juga pernah. Lagi nonton Sriwijaya FC setelah break jualan kalung itu sudah pernah juga. Karena apa? Karena gengsi itu nggak bisa bikin kita kaya. Betul. Tapi kalau kita sudah kaya pasti bergengsi. Weh. Itu status Keren hari juga ini. nih, keren. Status hari ini itu ya. Jadi waktu itu ngapain harus gengsi ketua BEM jualan bakso? Toh ketika saya belajar buka bisnis apa yang bagus, yang pertama adalah bisnis yang dibuka. Yang kedua adalah bisnis kuliner yang selalu dinikmati banyak orang, bukan yang musim-musiman, Cek. Kita ingat kan waktu itu ada jual SOYN, sekarang nggak ada lagi. Tapi kalau bakso dari dulu sudah ada. Jadi ini makanan favorit di Kota Palembang selain pempek gitu. Benar. Nah, jadi pilihlah bisnis yang memang marketnya sudah jelas, gitu ya. Nah, pada waktu itu saya memilih ini antara tekwan, model atau bakso. Saya bilang sama bapak, Pak ajarin saya bikin bakso. Karena karena kalau saya bisnis aksesoris tadi, saya udah gagal. Oh, oke, belajar dari pengalaman ya. Jadi saya jadi punya mentor, ya. Jadi punya mentor, punya guru. Bisnislah bisnis yang sudah relevan dengan market. Saya kayak pecel lele, nasi goreng. Jadi kalau kita buka cek di internet 20 makanan favorit di Indonesia. Nah, itu bisa jadi bisnis ya. Oh. Nah, 5 besar itu bakso. Nomor 1 tahu enggak apa itu, Cek? Apa? Sambal. Jadi makanan favorit di Indonesia adalah sambal. Kebetulan saya baru pulang umroh plus Turki kemarin, Cek. Tukang dah, Cek. Terus. Nah, jadi waktu itu ya yang tidak dirasakan di negara orang lain adalah sambal. Makan kalau tidak pakai sambal tidak enak. Di Arab Saudi ini kan banyak lagi musim haji ya. Ini mungkin sambal jadi nomor 1 makanan harus dibawa gitu kan. Jadi potensinya sambal itu adalah potensi yang sangat besar sekali. Pecel lele, Cek, itu kalau tidak ada sambalnya itu tidak enak. Pecel lele ini mana yang enak? Yang sambalnya enak pasti. Nah, makanya waktu itu saya memilih bisnis bakso. 1 sudah relevan. Yang kedua kenapa pedas? Karena ya tadi orang Palembang senang makan pempek tadi, cukup pempek pedas. Betul. Akhirnya 2011 baksonya bakso pedas Palembang. Jadi menunya ada isi cabenya. Oh, yang isian dalamnya ada cabai. Iya, itu makanya dinamakan granat tadi. Granat itu gurih, pedas, nikmat. Singkatan baca itu. Jadi bakso yang bersikap manis tapi setelah dibelah sifatnya berubah jadi usil, nakal dan suka menjebak. Nah, jadi waktu itu memilih kenapa? Karena kalau saya buka bisnis di 2011, akhirnya sekarang sudah hampir 15 tahun ya. Itu kan pakde-pakde yang sudah buka tahun 80-an itu kan udah banyak di Palembang. Artinya saya kalah bersaing dong dengan mereka yang sudah legend-legend. Nah, saya ngambil positioning bakso pedas nomor 1 di Palembang. Mungkin di Indonesia aja ya. Kita akan karena udah 15 tahun, akhirnya saya memilih itu untuk dijual alhamdulillah sampai sekarang. Berarti Mas Aziz itu mencari satu menu andalan lah yang kira-kira sedikit berbeda dari kebanyakan bakso yang lain. Iya, sedikit beda lebih baik
daripada sedikit lebih baik. Oh, Cek itu. Oh, banyaknya belajar apa Iya, ini, jadi Mas? di balik penasaran tuh ada pemasaran, Cek. Jadi dengan Oh. namo-namo kayak sekarang tuh ada bakso perang, pedas cincang, bakso temput, telok sama urat, ya nyambung-nyambungnya be ya. Ya, jadi ibaratnya dengan inovasi kita bisa sampai sekarang. Akhirnya qadarullah waktu itu pengen ningkatkan derajat orang tua, pengen apa beliin ibu rumah waktu itu. Jadi 2011 tanggal kurang lebih tanggal 28 atau tanggal 29 Agustus kami diusir dari tempat kami jualan di Jalan Ogan itu. Yang kios kata kakak 4 kali 3 tadi. tadi. Lah usahanya rame, diusir dari situ. Ngapa kak, alasannya apa itu, Kak? Karena katanya pengen dijual atau segala macam. Oh, oh. Jadi waktu itu ini udah 1 tahun almarhum ibu ya. Jadi ibu meninggal tahun lalu di bulan April juga waktu itu. Jadi janji seorang anak ke ibunya, "Mak, kayak gini ya jadi orang susah. Kok kita dihina-hina orang." Ih, dalam banget ih. Ya Allah. Itu di Jalan Soekarno Hatta, Cek. Saya ingat sekali itu. Dekat sebelum arah ke Pak Jo itu. Naik motor. Waktu itu ngunjali barang, apa ya bahasa Indonesia ngunjali itu, mindahin barang. Iya, iya. Pakai Jadi apa kita bahasa Palembang ya, Mas. Jadi mindahin barang waktu itu, saya janji ke ibu saya, "Mak, suatu saat aku akan beliin rumah untuk mama." Janji. Pada waktu itu Mas Aziz ngomong kayak itu cuma nak nyenengi hati orang tua atau memang sudah ada tekad di dalam hati? Karena kayak ini ya, ngerasa dizolimin kayak gitu. Oh, ya, Kayak kita tuh injak gitu ya harga iya, diri ya. kita tuh pengen lebaran loh. Itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu mau lebaran. Kok kita diusir, uang sewanya dibalikin kayak gitu. Nah, Gitu. ngunjalin barang tuh hampir setiap hari itu sekali ngunjalin barang. Kami dapat sewaan itu di Pak Jo. Mungkin yang waktu dulu sempat viral di tahun 2013 yang ada kios kecil di Pak Jo. Alhamdulillah setelah menang lomba wirausaha nasional itu ya salah satunya TVRI. Terima kasih Nian, waktu itu orang pertama yang ngeliput saya itu dari TVRI. Weh, Tahu luar nggak siapa biasa. omnya? Siapa, Mas? Kaan. Oh, Masya Allah, itu luar biasa Kaan itu Makasih, Kaan. ngajak kawan-kawannya untuk ngeliput juga, Cek. oh. Dulu belum ada media sosial mungkin Instagram Betul, atau segala betul. macam. Tapi dulu kita mengandalkan TV. Akhirnya apa? Kawan-kawan Kaan pada ngeliput semua, radio ngeliput semua, media cetak ngeliput semua. Akhirnya di Pak Jo itu viral. Dan alhamdulillah titik waktu menang lomba wirausaha itu hadiahnya lumayan, Cek, 50 juta. Tapi bukan hadiahnya, Cek. Apa itu yang diharap? Diharapkan adalah ketika menang lomba ini, media itu yang ngeliput saya banyak itu yang bikin penjualan kita naik, rame. Promosi gratis lah ya Jadi jatuhnya, dari Kak, ya. 2 karyawan akhirnya 8 karyawan, akhirnya 10 karyawan. Kita pindah di Pak Jo itu. Tahu enggak, Cek, pertama kali aku buka bakso itu kena marah sama supir Pak Jo. Ini jadi sejarahnya supir Pak Jo itu gara-gara kami bikin bakso isi cabai. Oh, bayangin teman-teman, Pedas. bakso isi cabai. Mana ada dulu galak, Cek. Mungkin sekarang banyak ya isi Iya. cabai. Kalau zaman dulu itu sedikit sekali yang mau bakso isi cabai. Teko bapak aku, Cek. Teko Galak. bapak aku itu udah galak. Oh, Waktu udah itu galak. sempet aku pertama kali bikin banner pindah ke Pak Jo. Jadi dari Ogan, Jalan Ogan, kami pindah ke Pak Jo. Pada waktu itu bapak itu sudah frustasi dari tahun 89 sampai 2011 itu belum dapat apa-apa di Palembang nih, merantau. Akhirnya pengen balik ke Jawa. Nah, pada waktu itu pas nak balik Jawa, kami bilang, aku pribadi sebagai anak pertama, Pak, biarlah aku baik yang nerusin usaha ini. Itu Tapi umur Mas Aziz berapa? itu masih di tamat sekolah, umur 19 tahun. 19 tahun. Iya. Pada waktu itu 2011 tuh kalau tidak salah aku tamat tahun 2009. Itu momen apa lah, Mas? Mas tuh tiba-tiba ngomong cek itu dengan orang tua. Iya, karena diusir tadi. Oh, Cek. diusir tadi. Oke. Bapak sudah ngambek mau pulang ke Jawa sama ibu Heeh. karena udah merantau Palembang belum dapat apa-apa. Sudah menyerah lah ya Nyerah. berarti orang tua ya. Akhirnya dari pilihan bisnis itu Taiwan, model ataupun bakso, saya milih bakso. Saya bikin bakso Mas Aziz itu. Jadi pada waktu itu ya ada namanya granat itu Bapak nggak mau.
Apa sih bakso granat tuh? Ya udahlah, bikin bakso Lombok aja atau bakso isi cabe gitu kan. Sempet Cek itu diturunin bannernya. Oh, gitu ya. 3 hari saya ngambek. The power of ngambek. Tapi alhamdulillah pas yang di Pak Jo itu kita dapat 2 kios. 2 kios. Satu tempat tinggal, satu tempat jualan. Jadi Responnya positif ternyata. jadi pada tiga hari itu saya nggak mau keluar kamar. Gara-gara apa? Bannernya diturunin. Karena namanya aneh kata bapak gitu kan. Ya udah akhirnya kita jualan selama 3 hari ngambek itu, akhirnya dipasang sama bapak lagi. Terus ibu dengan semangatnya waktu itu jual kurang lebih hampir 12 porsi ya awal jualan itu. Di lumayan Pak Jo. itu berarti, lumayan ya. Itu lumayan Cek untuk awal buka. Dan itu pertama kali kita buka ada supir Pak Jo. Dulu kan masih pakai angkot kan Cek. Supir Pak Jo makan kurang ajar ini bakso isi cabai segala macam. Tapi apa? Besoknya dia ngulang lagi. Galak ternyata. Nah, jadi akhirnya itulah dulu sempat terbikin pedasnya bikin ketagihan tuh gara-gara ada kejadian si tukang sopir Pak Jo tadi. Nah, susah aja kita waktu mengedukasi bakso isi cabai. Jadi inovasi itu teman-teman bedanya sama kreatif. Banyak kan sekarang UMKM itu kreatif ya. Iya. Tapi tidak inovatif. Kreatif itu adalah membuat sesuatu yang baru. Kalau inovatif membuat sesuatu yang baru tapi digunakan. Contoh kreatif rendang rasa coklat. Kira-kira Cek gak ada makannya. Iya. Nah, ada kan. Aneh. Nah, tapi kalau rendang kemasan yang bisa berbulan-bulan gitu, di packing gitu bisa tahan 2 tahun gitu. Itu kan inovasi yang dibutuhkan. Akhirnya apa? Saya mengedukasi market waktu itu Cek, mengadakan lomba makan bakso. Wah, sering itu Cek nih ya. Jenny aja belum jadi jurinya. Terakhir kami waktu itu jurinya mungkin itu momen ini ya, momen puncaknya. Karena saya dulu cita-cita karena tinggalnya di belakang asrama Brimob di Ogan. Jadi setiap hari itu mainnya sama Brimob. Dengan apa Brimob latihan, nembak-nembak peluru, naik tank segala macam. Itu makanya saya pengen jadi seorang dari situ iya, jadi anggota militer. Jadi pengen jadi tentara lah Cek. Jadi pengen jadi tentara atau anggota militer. Tapi alhamdulillah di bisnis kuliner ini bisa punya kawan-kawan banyak tentara gitu Cek. Iya, Pas itu ulang tahun HUT TNI, bakso Mas Ajis itu jadi lomba makan bakso pedas. Antar 3 matra dulu. Ada dari angkatan darat, udara sama angkatan laut. Jurinya tahu enggak siapa Cek? Siapa? Gubernur Sumatera Selatan, Wow. Pak Ahmad Heru. Keren. Jadi tukang bakso yang gerobakan tadi, yang pernah diusir tadi, yang ketika kalau di kampus dikatain, ketua BEM kok jualan bakso. Alhamdulillah bisa foto aku dipajang di kampus. Itu nyesel berarti cewek-cewek kemarin. Jadi sebenarnya dari gerobakan itu sampai sekarang usaha kuliner Mas Aziz ini sudah banyak cabang itu karena Mas Aziz pintar mengambil satu kesempatan dan juga pastinya inovasi tadi ya Iya, Mas. betul, ya. Nah kira-kira Mas berapa tahun Mas sampai sekarang dari gerobak ke cabang ini udah berapa tahun berarti? Jadi kalau yang gerobakan tuh pas zamannya Bapak di awal-awal. Pas zaman Bapak di awal hampir 2 tahunan kami. 2 tahunan. Terus pindah ke Ogan tadi yang dapat 4x3 sampai akhirnya memutuskan di bakso saja. Jadi bakso saja itu dari tahun 2011 ya. 2011 ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. 2026 ini. Mungkin di angka 14 atau 15 tahun. 14 tahun. Nah, selama 14 tahun ini Mas Aziz pernah gak menemukan satu kegagalan? Maksudnya, ini kayaknya aku salah nih ngambil langkah seperti ini gitu. Kalau guru saya itu bilang ujian terdekat itu dari orang dekat. Jadi ujian paling dekat itu dari siapa? Orang dekat. Orang dekat. Jadi orang dekat yang memang ya dari diri pribadi ya termasuk ujian kalau kita tidak mau belajar. Banyak Cek kalau ujian-ujian, tapi proses itu harus diikutin. Kalau pengen sukses harus ikutin proses. Jadi ketika ada ujian, kita evaluasi ujian ini. Maknanya di mana gitu. Kalau nak cerita ke Cek, ya balik lagi ke zona kedua. Zona pertama pernah diusir wong. Zona kedua di 2018 pernah ditutup usahanya. Itu ujian. Karena ada satu masalah. Melanggar gitu ya. Masalah dulu. Padahal bukan masalahnya bukan saya. Tapi ada keluarga yang waktu itu ya sedih lagi Cek
Tapi Nangis lagi, nangis kakek. lagi jujur. Tapi pada waktu itu Abah doa ketika saya ditutup usahanya. Jadi 2 kali momen. Momen pertama ketika diusir, yang kedua adalah momen ketika disegel atau ditutup. Apa Mas perasaan Mas waktu itu? Nih kayaknya aduh baru naik, tiba-tiba aduh baik kejadian Iya, gitu. Cek. Apa yang Mas waktu itu rasa tuh? Kayak gini ya, setiap saya yakin kita itu eh, kalau dibilang setiap orang sukses itu pasti ada ujian. Sekolah aja ada ujiannya. Nah, seberapa ujian itu besar kita bisa menghadapi, itu kita akan besar. Tapi kalau saya belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, ketika legalitas, ketika izin, ketika produk itu memang harus halal, kita bikin sertifikat halal. Sekarang alhamdulillah kami sudah BP POM. Sebelum jualan frozen harus hampir setahun ngurus BPOM dulu, karena belajar dari kejadian-kejadian kemarin. Terus di bisnis juga harus mulai ada struktur organisasi. Jangan sampai keluarga masuk tiba-tiba dia merasa Wong dalam. wong dalam Wong tadi dalam gitu tadi ya. kan. Ya, ya, ya. Nah, padahal kesalahan itu bukan kesalahan dari owner, tapi dari keluarga owner. Dari keluarga orang. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk sekarang untuk belajar. Jadi yakin dan percaya kalau di agama Islam itu kan waman aradat dunia wa ilaihi bil ilmi. Pengen ditingkatkan derajat di dunia pakai ilmu. Pengen ngonten belajar sama ahlinya ngonten. Kalau kita pengen ibaratnya belajar pembukaan ya cari wong yang hebat di keuangan. Kalau kita pengen nyari bisnis kita bertahan sampai sekarang, carilah manajer operasional yang bagus. Ya benar-benar mumpuni lah Mumpuni. ya, Jadi profesional. waktu kita dulu bisnis gerobakan, mulai ke kios biasa, sekarang sudah mulai ke semi resto. Akhirnya kita mulai belajar di situ. Jadi belajarlah dari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Tapi Cek, pas waktu saya ditutup itu kurang lebih 5 jam ditutup itu. Itulah guru saya bilang, ketika kita dizolimi, doa kita malah yang diijabah. Dijabah. Oh, waktu itu cukuplah punya 2 cabang di Pak Jo sama di Bukit. Udah cukup lah, sudah menemukan angka cukup. Kan biasanya bisnis owner tuh ketika usahanya sudah viral, udah dia Jadilah. Yo, pokoknya nak beli apa Bece? Oh, itu boros lah. boros Udah tahu itu. duitnya tadi banyak kan? Nah, tapi kalau saya sudah menentukan angka cukup. Udah dua ini cukup. Untuk keluarga, untuk istri, untuk anak udah cukup. Tapi pas waktu ditutup usahanya, itu sampai di koran itu, Cek. Mas Aziz meneteskan air mata. Ya sehebat-hebatnya lelaki. Wah. Masih juga Cek neteskan air mata di situ. Kok gini ya? Kok saya yang membanggakan kota Palembang, tingkat nasional, antar kampus nasional, Ada terus rasa kecewa berarti. kecewa kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saya dalam hati saya, ya Allah, saya pengen buka bakso Mas Aziz ini di mana-mana. Oh iya, berarti kan Mas Aziz itu kan itu adalah merupakan satu batu loncatan untuk kita jadi lebih baik ya berarti Mas ya. Nggak lama COVID. Lah COVID. ditutup 5 jam, COVID. Oh, Nah, itu ujian juga aja. Habis COVID biasanya bahan baku naik. Kalau sekarang ujiannya adalah ya ini harga bahan baku pada nggak stabil. Harga plastik bukan naik Cek, tapi berubah harga. berubah harga ya. Nah, aku tuh ada rasa penasaran juga ya Mas Aziz ya. Ketika ini kan Mas Aziz usahanya di bidang kuliner, lebih tepatnya bakso. Sekarang kan sudah banyak tuh Mas, banyak lah bakso di mana-mana dan mereka menonjolkan ciri khas mereka masing-masing. Nah, strategi Mas Aziz sendiri bisa mempertahankan usaha Mas Aziz itu apa saja strateginya? Menurut Aldi Taher, bakso itu milik Allah. Oh, burger beda. Milik Allah Jadi ya bakso milik Allah ya. Saya sepakat gitu kan. Karena nggak ada yang namanya persaingan. Kita berkolaborasi. Tapi kan Cek, sekarang mulai banyak tuh yang buka bakso gitu. Ya setiap orang ada rezekinya Cek. Tinggal kita memantaskan rezeki kita. Yang tidak boleh yang kita tidak boleh diem saja itu adalah kita berhenti untuk berinovasi. Jadi harus ada inovasi baru yang mana orang boleh makan di sana, ya rezekinya Pak D itu. Mau makan di sini boleh gitu. Tapi kalau makan bakso Mas Aziz ya boleh banget gitu kan. Jadi tetap mempertahankan pelanggan lama.
supaya dia mempertahankan balik pelanggan lagi lama. dan mengajak orang untuk membeli. Artinya sekarang fokusnya di produk, fokusnya di operasional, bagaimana kita benahi operasional, karena brand ini lahir di kota Palembang. Artinya brand ini ya ibaratnya ada kebanggaan lah, orang Palembang makan di bakso Mas Aziz dengan ciri khas pedas. Nah itu yang bikin kita sebuah kebanggaan ketika makan di situ. Artinya ya kita harus menyesuaikan juga dengan market sekarang, Cek. Harga bahan baku naik, Mas mau dikurangin kualitasnya atau berubah harganya? Saya ini kalau di konten-konten Mana itu Mas? minta maaf naik harga. Tapi market Betul. tapi market juga oke kayak gitu kan. Jangan sampai uang yang datang bulan kemarin ngapur rasanya agak beda Beda ya, gitu. Apalagi ya sekarang, Cek, ya. Kualitas misalnya bahan baku daging sebentar lagi Idul Adha, ya kita harus memastikan dagingnya tetap fresh. tetap bagus. Jadi lah, tiap hari enak. bakso Mas Aziz itu bikinnya fresh. Nah jadi balik lagi, Cek, ya, kita harus tahu sejarah kuliner yang kita buat. Jadi bakso itu mungkin ya teman-teman penonton belum tahu sejarah bakso. Bakso itu dari negeri Tionghoa. Iya. Nah jadi ada anak bernama Mingbu yang dia pengen menyenangkan hati ibunya, namun ibunya udah tua, giginya mungkin melompong, Cek, Alkisah itu. Jadi cek aja di channel-channel itu YouTube itu udah banyak sekali. Jadi si anak nama Mengbo ini melihat orang bikin kue mochi yang bulat-bulat itu, Cek. Bulat. Oh berarti duluan lah kue mochi daripada Mochi bakso dulu. nih. Oh, iya, oke. Jadi waktu itu akhirnya si bakso tadi dibikin oleh si anak Mengbo ini melihat orang bikin kue mochi, dia ikutin, digebuk-gebuk, dikasih tepung biar dia bulat dan biar dia ibaratnya mudah makannya, ya itu dikasih kuah. Akhir makanan itu dimakan ibunya dan diceritakan. Nah proses cerita inilah jadi namanya marketing yang paling efektif sekarang, yaitu marketing rekomendasi. Jadi cek merekomendasi. Gitu. Kalau ada tamu dari luar kota atau teman-teman di TVRI, oh kalau makan di bakso Mas Aziz saja gitu. Satu saya kenal ownernya. Kenal ownernya. Tetap saya bayarnya tetap sama saya kenal owner. Tapi kan kepercayaan itu. Nyinggung ini saya. Tetap bayar berarti ya walaupun kenal owner ya. Jadi itulah marketing rekomendasi. Jadi kalau dari cerita tersebut, bakso itu adalah simbol cinta kasih sayang seorang anak ke ibunya. Oh, Cek, itu jadi ceritanya. Hampir sama kisah saya dengan ibu. Orang tua. Bagaimana pengen sekali. Alhamdulillah qadarullah, Cek, ya. Dari 2011, 2013 menang lomba, 2017 bisa beli rumah. Proses itu yang saya pengen oh ternyata di balik sebuah kegagalan dan ujian itu Allah menyiapkan rencana yang baru, Lebih baik ya. ya lebih baik. Sebenarnya kalau nak dengar cerita Mas Aziz ini, kurasa 5 hari 5 malam gitu udah selesai. Iya, pecah perang ya. Pecah Perang perang Palembang ya. Cuman kalau Mas Aziz kaget, ini baik buat buku. Buku ya. Iya. Nah, doa ke Jadi ini lagi. inspirasi kawan-kawan Iya. gitu galau-galau. Semangkok bakso sejuta impian. Iya. Weh, lah ada judulnya, Cek. Nah, Testimoninya Cek Nia. weh. Jadi Mas Aziz, karena ini kan waktu kita hanya 30 menit. Iya. Kalau memang 30 jam tadi kuladen ini Doa ada ini nih ya. ya. Siap. Jadi kalau kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kalau kita dari gerobak dulu tidak banyak yang harus kita urus. Ketika memang kita pengen naik level, berarti kita harus upgrade juga. Iya. Dan yang pastinya kita harus merekrut orang-orang yang profesional. Iya, betul sekali, Itu Cek. lagi ke Mas Aziz ya. Nah, Mang Cik Bicek, cak mana cerita kita tadi semoga menjadi inspirasi Mang Cik Bicek yang akan sedang memulai suatu usaha. Jangan lupa terus saksi ke podcast Bakso Palembang setiap Jumat jam 2 sampai jam setengah 3 hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak Ya, ya Mas makasih, Aziz. Mbak. Dadah. Dadah.